Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ulumuna, channel penuh ilmu dan berguna. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Ulumul Ulumul Hadis. Quran bersama mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama khususnya dan para pendengar semuanya. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan membahas tentang ilmu jarh wa ta'dil yang meliputi dasar-dasar ilmu jarh wa ta'dil, mulai dari definisi, landasan teologis dan rasionalnya, sejarah perkembangannya sejak awal, kemudian syarat-syarat dan ketentuannya, etika-etikanya, kaidah-kaidahnya, tingkatan-tingkatan jarh wa ta'dil, tokoh-tokohnya, hingga literatur-literatur yang dipakai dalam ilmu jarh wa ta'dil. Baik, kita akan mulai saja. Dalam agama Islam, hadis memiliki posisi yang sangat penting, ya. Ini memang tidak dapat ditawar lagi, karena sumber ajaran Islam setelah Al-Quran adalah hadis. Namun demikian, tidak semua hadis itu dapat diterima. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan wajib kita terima, qat'iyul wurud, pasti kebenarannya. Sedangkan hadis dhaniyul wurud, masih ada prasangka kebenarannya. Nah, karena ada hadis yang harus dibuang, karena setelah diselidiki ternyata terbukti itu bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita mengenal bahwa ada hadis dhaif atau lemah, atau pula ada hadis palsu atau maudhu, ya. Nah, kedua jenis hadis ini tidak memiliki posisi penting yang sebagaimana dijelaskan tadi, ya. Dalam Islam itu tidak tidak memiliki posisi penting dalam Islam. Hanya hadis berkualitas sahih atau minimal hasan lah, ya, baik, ya, yang dapat diterima. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara untuk mengetahui sebuah hadis itu sahih. Nah, kita perjajah, ya. Nah, jawabannya adalah yakni dengan meneliti sanad dan matan hadis tersebut. Nah, penelitian sanad adalah gerbang awal yang harus dilalui seseorang sebelum lebih jauh membahas matan sebuah hadis. Jadi kalau kita mau meneliti hadis, kita harus teliti dulu sanadnya, nyambung atau tidak, orangnya bagaimana, orang yang meriwayatkan hadis itu bagaimana, sebelum kita ke matan. Matan kan isi, ya, redaksinya. Sanad adalah rangkaian nama-nama orang yang terlibat periwayatan sebuah hadis, mulai generasi sahabat. Sahabat itu kan muridnya Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, bertatap muka dengan Nabi, sejaman dengan Nabi, kemudian Islam tentunya, ya, beriman, dan bertemu langsung, ya, secara Nabi, melihat Nabi. Maka itu bisa dikatakan dengan muridnya Nabi SAW secara langsung. Kemudian jadi sanad adalah, kita ulangi, rangkaian nama-nama orang yang terlibat periwayatan sebuah hadis, mulai dari generasi sahabat hingga generasi ulama penulis kitab hadis atau mukharij, ya, seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lain sebagainya. Itu namanya sanad. Nah, orang-orang yang terlibat dalam periwayatan ini harus diteliti satu persatu biografi dan identitasnya. Apakah termasuk orang yang bisa dipercaya atau sikoh, ya, kalau dalam bahasa hadisnya, atau tidak? Apakah daya hafalannya kuat, dobit, atau tidak? Kredibilitasnya baik atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, jika setelah diteliti ternyata mereka telah memenuhi syarat, maka hadisnya bisa diterima. Tetapi jika tidak memenuhi syarat, maka hadisnya masuk kotak dan diberi label hadis dhaif atau hadis maudhu, ya. Contohnya seperti
Ini ya hadis yang ada sanadnya, misalkan akhbarona Amru bin Ali qala hadasana Yahya an Ismail an Amir an Abdullah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhaziru man hazara manahallahu anhu, rawahu Nasai. Nah, ini sebuah hadis ya, telah menceritakan kepadaku Amr bin Ali. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya dari Ismail, dari Amir, dari Abdullah bin Amir. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang muslim adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya tidak menyakiti orang muslim lainnya. Sedangkan muhajir, itu orang-orang yang hijrah, adalah orang yang hijrah atau pindah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, perhatikan nama-nama yang telah tadi saya sebutkan. Yang pertama kan tadi ada siapa? Ada Amr bin Ali. Kemudian ada Yahya. Ada Ismail, ada Amir. Dan ada Abdullah bin Amir anaknya ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis tersebut ya, hingga kemudian hadis itu dicantumkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, Sunan An-Nasa'i ya. Nah, hadis di atas itu baru bisa diterima bila sudah diteliti identitas orang-orang tersebut dan hasilnya dinyatakan bahwa mereka memenuhi syarat. Nah, dalam kaidah ulumul hadis, sebuah hadis bisa dinyatakan sahih bila sudah memenuhi 5 syarat. Seperti minggu kemarin kan, minggu kemarin kita membahas tentang hadis dari segi makbul atau mardudnya, hadis dari segi diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama adalah sanadnya bersambung, ittisalu as-sanad. Sanadnya harus bersambung. Yang kedua adalah para perawinya terpercaya atau adil, adalatul ruwah. Yang ketiga, para perawinya memiliki ingatan yang bagus atau tidak pikun, tidak gampang lupa. Dobitur rawi ya, rawinya harus dobit ya. Yang keempat, bebas dari hal-hal yang meragukan. Tidak ada syad ya, tidak meragukan. Kemudian yang kelima, bebas dari cacat yang tersembunyi atau ghairu ilat. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui identitas dan kredibilitas orang-orang tadi sementara mereka sudah wafat, sudah meninggal, sudah wafat ratusan tahun yang lalu? Nah, apakah mereka orang-orang yang jujur dan bisa dipercaya sehingga laporannya yang berisi kabar yang menyangkut Nabi itu bisa diterima? Atau jangan-jangan mereka orang yang tidak dapat dipercaya? Kalau ternyata demikian, maka mustahil hadis yang diriwayatkannya dapat diterima. Mengingat hadis itu sumber ajaran Islam, maka akan riskan sekali kalau ternyata bersumber dari laporan seseorang yang tidak dapat dipercaya. Maka jawabannya adalah, atau caranya adalah dengan melakukan penelitian. Karena mereka sudah lama meninggal atau sudah lama mati, maka mau tidak mau harus dilakukan penelitian kesejarahan, historical library ya. Karena penelitian kesejarahan maka sumber datanya adalah buku-buku dan kitab-kitab yang mencantumkan identitas mereka. Nah, ilmu yang meneliti dan mengupas tuntas orang-orang yang namanya tercantum dalam sanad itu, hadis itu adalah disebut dengan ilmu rizalul hadis dan zarah wa ta'dil. Baik, itu ya, itu pengantar dari saya. Nanti teman-teman silakan kita akan bahas dalam presentasi makalah ya yang akan disampaikan oleh makalah kelompok Muhammad Ajal Al-Khatib, seorang tokoh hadis kontemporer. Dalam bukunya yang cukup terkenal
usul al-hadis, ulumuhu wa mustalahahu. Membagi ilmu rijalul hadis menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah ilmu tarikh arwah, dan yang kedua adalah ilmu jarh wa ta'dil. Nah, jika ilmu tarikh arwah adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kehidupan perawi hadis, meliputi misalnya kelahiran perawi dan wafatnya, kemudian guru-gurunya, murid-muridnya, tempat tinggalnya, kemudian perlawatannya dalam rangka studi hadis atau perjalanannya dalam studi hadis, kapan ia memasuki suatu negeri, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ilmu jarh wa ta'dil, ini kita akan bahas ya ke depannya. Baik, kalau dari segi bahasa, jarh itu kan terambil dari kata dasar jaroha, yang artinya melukai. Sedang menurut pengertian ahli hadis, jarh artinya mencela atau mengkritik perawi hadis dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadilan ataupun kedobitannya. Sebaliknya, ta'dil menurut para ulama hadis adalah memuji perawi atau tazkiyah al-rawi dan menetapkannya sebagai seorang yang adil dan dobit. Nah, apa yang dimaksud dengan adil di sini tentu bukan adil dalam konteks hukum dan kriminal seperti yang ada dalam literatur bahasa Indonesia sekarang ini, tetapi lebih merupakan penggambaran atas kualitas moral, spiritual, dan religiusitas ya seorang perawi. Sedangkan istilah dobit ini adalah merupakan gambaran atas kapasitas intelektual sang perawi yang benar-benar prima. Nah, kedua ilmu ini, yaitu ilmu tarikh arwah dan ilmu jarh wa ta'dil, memang memiliki objek kajian yang sama, namun objek formalnya berbeda. Objek material keduanya adalah orang-orang yang dulu terlibat dalam periwayatan hadis pada abad ke-1 hingga abad ke-4 Hijriah. Jadi mereka itu sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Namun kita akan menelitinya. Ya tadi ya, bahwa objeknya sama ya antara ilmu rijalul hadis dan jarh wa ta'dil, yaitu orang-orang yang terlibat dalam periwayatan atau sanad atau rawi hadis ya. Namun objek formalnya berbeda. Nah, jika ilmu tarikh arwah mengupas seluk-beluk sejarah hidup perawi secara global, mulai dari tahun lahir ya, tadi orang tua, riwayat, kemudian riwayat belajar ya, kapan wafat dan lain-lain, maka ilmu jarh wa ta'dil itu mengupas seluk-beluk sejarah hidup perawi, seluk-beluk sejarah hidup perawi secara spesifik, yakni bagaimana kualitas intelektualnya maupun kualitas moral perawi. Jadi dalam artian dobit atau tidak, jujur atau tidaknya, atau siko atau tidaknya. Singkatnya, ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membicarakan kebaikan maupun keburukan orang-orang yang namanya tercantum dalam sanad sebuah hadis. Nah, jadi sekali lagi, ilmu rijalul hadis itu terbagi ke dalam dua bagian. Ya, ada ilmu tarikh arwah dan ada ilmu jarh wa ta'dil. Objek materialnya sama ya, sama-sama meneliti para perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis. Sedangkan objek formalnya berbeda. Kalau ilmu tarikh arwah, yaitu objek formalnya sejarah hidup perawi secara global, mulai dari tahun lahir, orang tua, riwayat belajar, kapan wafat, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu jarh wa ta'dil, objek formalnya adalah sejarah hidup perawi secara spesifik, yakni bagaimana kualitas intelektual maupun kualitas moral perawi tersebut.
atau dobit atau tidaknya, jujur atau tidaknya, atau siko atau tidaknya. Nah, itu ya. Tadi sudah disinggung bahwa ilmu jarah wa ta'dil adalah cabang ilmu yang mengupas kebaikan maupun keburukan orang-orang yang namanya tercantum dalam sanad hadis. Nah, penilaian positif itu disebut sebagai ta'dil. Sedangkan penilaian negatif disebut dengan istilah jarah atau mencela atau melukai nama baiknya. Nah, pada dasarnya ajaran Islam itu melarang seseorang membicarakan apalagi menyebarkan aib orang lain, yang dalam bahasa agama disebut dengan istilah ghibah. Dan ini kita juga sering lakukan kan ya, ghibah ya. Namun demikian, sebagaimana dikatakan oleh Hasbi As-Siddiqi ketika mengutip Al-Ghazali dalam An-Nawawi dan An-Nawawi ya, ada 6 macam gibah yang diperbolehkan. Nah, ini ternyata ada gibah yang diperbolehkan ya. Yang pertama adalah karena teraniaya. Nah, orang yang teraniaya ini boleh membicarakan penganiayaannya yang dilakukan pelakunya. Yang kedua, meminta pertolongan untuk membasmi kemungkaran. Yang ketiga, untuk meminta fatwa. Yang keempat, untuk menghindarkan manusia dari kejahatan. Yang kelima, orang-orang yang dicela merupakan orang yang terang-terangan melakukan bid'ah dan kemungkaran. Dan yang keenam, untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Nah, itu ghibah yang diperbolehkan. Dan jarh wa ta'dil termasuk mungkin ghibah yang diperbolehkan. Bahkan menurut Ajaj Al-Khatib bahwa memelihara tradisi jarh wa ta'dil bagi kalangan muslimin adalah wajib. Tujuannya untuk apa? Demi menjaga orisinalitas ya, teks agama. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Nah, itu firman Allah, ada dalilnya. Bahkan Nabi sendiri juga pernah memberikan kritik dan pujian terhadap para sahabatnya. Dan inilah bentuk paling sederhana dari jarh wa ta'dil. Misalkan tentang jarh, Nabi pernah menjarh sahabat ya, misalkan bi'sa akhwal ashirah, betapa buruknya saudara al-ashirah. Kemudian Nabi juga pernah mentakdil sahabat, misalkan ni'ma Abdullah Khalid bin Walid syaifu min syuyufillah, bahwa hamba Allah yang paling baik adalah Khalid bin Walid, dialah salah satu dari pedang-pedang Allah. Jadi Nabi juga pernah melakukan, pernah mencontohkan. Nah, hal inilah yang menjadikan para ulama hadis tetap memegang teguh kaidah bahwa mencela dan menceritakan aib seorang perawi bukanlah perbuatan tercela, bahkan kebutuhan. Abu Turab Al-Naisaburi suatu ketika berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Syekh, Anda jangan menggibah ulama." Nah, maka Imam Ahmad menjawab, "Celakalah kamu, ini nasihat, bukan gibah." Di lain pihak, Abdullah bin Mubarak juga pernah ditegur seorang sufi, "Anda melakukan gibah." Tapi beliau menjawab, "Diam kamu. Jika kami tidak menjelaskannya, bagaimana yang hak dan yang batil dapat dibedakan." Nah, itulah ya. Itulah argumen atau landasan teori rasional ilmu jarh wa ta'dil. Sejarah perkembangan jarh wa ta'dil adalah seiring dengan sejarah periwayatan dalam Islam. Ketika untuk mendapatkan kabar yang sahih, orang mau tidak mau harus terlebih dahulu mengetahui para perawinya, mengetahui dedikasi mereka sebagai ahli ilmu, jujur ataukah tidak. Sehingga dengan demikian dapat diketahui kabar mana yang perlu ditolak dan mana yang diterima. Maka
mereka pun ikut pula menanyakan hal ihwal para perawi tersebut. Kemudian berbagai kegiatan ilmiahnya, bahkan berbagai tingkah lakunya dalam kesehariannya. Kemudian mereka menyelidiki dengan seksama keadaan para perawi tersebut, sehingga mereka benar-benar mengetahui secara jelas mana perawi kualitas hafalan yang baik, yang cerdas atau baik, dan lain sebagainya. Tadi dijelaskan bahwa Nabi juga pernah melakukan jarh dan ta'dil kepada para sahabat beliau. Hal ini ternyata juga dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan lain seterusnya. Nah, meski hal ini pada zaman Nabi SAW dan para sahabatnya pernah melakukan, tapi ini belum begitu semarak, belum begitu banyak, ya. Namun tidak bisa dikatakan bahwa hal itu tidak ada, bahwa itu pernah melakukan, pernah ada, ya. Beberapa riwayat dengan jelas menyebutkan bahwa Umar bin Khattab meminta kesaksian pihak lain sebelum beliau menerima riwayat tentang Nabi dari seseorang. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Dan hal ini terus berlanjut sampai pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, para ulama hadis dalam melakukan jarh wa ta'dil itu tidak pandang bulu. Bisa dikatakan motif mereka adalah untuk menjaga orisinalitas atau keaslian agama semata, ya, bukan yang lain. Nah, para ulama juga berlaku sangat ketat dalam masalah ini, ya. Mereka meneliti dengan seksama hal ihwal para perawi dengan seksama. Ini misalkan Imam Asy-Syafi'i berkata, demi Allah, seandainya aku telah benar 99 kali dan salah satu kali, niscaya mereka menghitungku berdasarkan yang satu itu. Memang begitu, ya. Walaupun kita melakukan 99 kali kebaikan, tetapi kita melakukan satu kesalahan yang orang lain pandang, yang orang lain lihat itu adalah satu kesalahannya. Itu memang begitu, ya. Baik.
dalam melakukan jarh wa ta'dil ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Antara lain adalah ini yang dikatakan oleh Nurdin Itter ya dalam bukunya yang berjudul Manhaj An-Naqd fi Ulumil Al-Hadis. Beliau menyebutkan ada 4 etika dalam jarh wa ta'dil. Namun pada dasarnya poin penting yang ada di sana hanya 3, sedang yang satunya bersifat pengembangan atau penambahan. 3 poin tersebut adalah yang pertama, jarh wa ta'dil itu harus dilakukan secara proporsional. Itu tidak terlalu tinggi dalam mentakdil seorang rawi, tetapi juga tidak terlalu menjatuhkan dalam menjarohnya, dalam menghakiminya ya. Yang kedua, tidak boleh melakukan jaroh melebihi keperluan. Karena disyariatkan jaroh pada dasarnya adalah karena keadaan darurat. Sedang keadaan darurat hanya membolehkan sesuatu secukupnya. Yang ketiga, tidak boleh hanya melakukan jarh saja tanpa melakukan ta'dil. Jika memang orang yang bersangkutan juga memiliki nilai-nilai positif, jadi jangan hanya menjarh saja, harus juga mentakdil. Jangan hanya mengaibkan saja, tapi juga meninggikan, memujinya juga. Ya. Selanjutnya, tingkatan-tingkatan jarh wa ta'dil. Yang pertama tingkatan ta'dil. Nah, dalam melakukan jarh, para ulama telah menetapkan adanya beberapa tingkatan. Yaitu yang pertama, tingkatan pertama yakni para sahabat. Nah, di sini terdapat satu jargon yang cukup terkenal ya. Kullu sahabat udul, bahwa semua sahabat adalah adil. Jadi semua sahabat itu adil, tidak mungkin karena kan sebaik-baiknya generasi adalah generasi sahabat ya, generasiku kan ya. Kemudian tingkatan kedua yakni tingkatan orang-orang yang direkomendasikan para ulama dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang hiperbolis. Misalnya ausoku annas, manusia paling sikoh. Hiperbolis itu kan meninggikan ya, kau bagaikan rembulan gitu kan. Itu kan hiperbolis. Nah, kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang dalam ilmu hadis, dalam menjaroh itu, dalam ta'dil itu, yang hiperbolis itu tingkatan yang kedua. Misalkan tadi ausokul anas, manusia paling sikoh, paling kuat hafalannya. Yang kedua ada adbat anas, manusia paling cerdas. Terus ada ilahi muntaha as-sabit, dialah puncak kesohihan, dan lain-lain. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga yakni tingkatan orang-orang yang dipuji para ulama dengan ungkapan ganda yang berbeda. Misalkan sabat harvefis, atau kuat lagi hafal. Kemudian sikoh sabat, sikoh lagi kuat, dan lain-lain. Atau dengan ungkapan yang diulang, misalkan sikoh tu sikoh, dobit tu dobit itu dan lain sebagainya. Nah, pengulangan ungkapan ini paling banyak adalah yang dilakukan oleh Ibnu Uyainah ketika memberikan penilaian terhadap Amir bin Dinar. Ibnu Uyainah berkata, dia itu sikoh hingga 9 kali. Tingkatan keempat yakni tingkatan orang-orang yang dipuji para ulama dengan memakai satu ungkapan yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan adalah sikoh. Misalnya dengan kata sabat, kemudian hujah, kemudian ka'annahu mushaf, atau adil, dobit, qawi, dan lain sebagainya. Tingkatan kelima yakni tingkatan orang-orang yang dikomentari para ulama dengan ungkapan seperti la ba'sa bi ya, la syabihi bas, tidak apa-apa, atau suduk, jujur, khiyar al-akhlaq, orang pilihan, dan sebagainya. Tingkatan keenam yakni tingkatan orang-orang yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan yang lebih dekat kepada celaan. Misalnya laisa bi ba'id al-ansawab, ia tidak jauh dari kebenaran. Atau yurwa hadisuhu, hadisnya diriwayatkan. Atau ya
tabiru bihi, ya hanya dipakai untuk i'tibar dan lain sebagainya. Itu ya, itu tingkatan-tingkatan dalam ta'dil. Kemudian tingkatan jarh. Nah, sebagaimana ta'dil yang menggunakan banyak ragam ungkapan, jarh juga sama, yakni menggunakan ungkapan yang berbeda-beda. Nah, misalkan berikut ini tingkatan-tingkatan jarh dari yang paling ringan, agak mendingan hingga yang paling parah, ya. Pertama, tingkatan para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti fihi maqal, ada yang diperbincangkan dalam dirinya, atau fihi ada maqal, apa yang diperbincangkan adalah sesuatu yang paling rendah, atau laisa bil alqawi, laisa bil almatin, tidak kuat, laisa bil hujah, tidak bisa dipakai hujah, laisa bil hafid, bukan orang hafid, dan lain sebagainya. Tingkatan kedua yaitu tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan yang pertama, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti la yuhtaju bihi, ia tidak dibutuhkan, atau mudtarib al hadis, hadisnya kacau, lahu ma yunkaru, hadisnya diingkari para ulama, hadisuhu munkar, hadisnya munkar, lahu munakir, ia punya hadis munkar, dhaif, lemah atau munkar. Nah, ini seperti menurut Imam Bukhari berkata, setiap perawi yang aku komentari sebagai munkirul hadis, maka tidak halal meriwayatkannya hadis darinya. Ketiga, atau tingkatan yang ketiga, ini tingkatan yang lebih buruk lagi dari tingkatan yang kedua, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti fulan rudda hadisuhu, ia ditolak hadisnya, mardud al hadis, hadisnya ditolak, dhaifuz zidan, sangat lemah, la yuktab hadisuhu, hadisnya tidak boleh ditulis, atau matruh al hadis, hadisnya diriwayatkan harus dibuang, dan lain sebagainya. Ya, banyak. Kemudian yang keempat, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan yang tadi yang ketiga, ya. Ini banyak ya, sampai 7 tingkatan ya. Sampai 6 ya, 6 tingkatan. Yang kelima, tingkatan yang lebih buruk ya, misalkan dazal, si dajjal, kazab, tukang dusta, wadha, dan tukang pemalsu, dan lain sebagainya. Yang keenam, tingkatan yang lebih buruk, yang paling buruk ya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan hiperbolis. Hiperbolis yang buruk tentunya, seperti akzab al-nas, manusia paling dusta, ilahi muntaha al-kizb, dialah puncak kebohongan, huwa ruknul kizb, dialah sokok guru kebohongan, atau manba'ul kizb, sumber kebohongan, dan lain sebagainya. Nah, itu ya yang paling parah. Nah, jadi yang 4 tingkatan terakhir menurut Az-Zakhawi berkata itu tidak layak bagi seseorang untuk menggunakan salah satu hadis mereka, baik untuk berhujah, syahid atau penguat, maupun i'tibar. Nah, kalau hadis yang diriwayatkan oleh 4 tingkatan terakhir tadi ya, yang jarahnya banyak, yang parah, itu tidak layak digunakan untuk berhujah dan digunakan untuk kegiatan dalil. Di antara tokoh-tokoh jarh wa ta'dil yang cukup terkenal dari kalangan sahabat ya, dari kalangan sahabat dulu ya, adalah Ibnu Sirin, wafat 110 Hijriah. Kemudian Amir bin Asy-Syabi, kemudian Hasan al-Basri. Nah, setelah mereka tersebutlah nama-nama seperti Syu'bah bin Hajjaj, Malik bin Anas ya, dan lain-lain. Kemudian setelah masa sahabat ya, muncullah nama-nama seperti Sufyan bin Uyainah, ini tabi'in ya. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi, dan tokoh yang paling terkenal pada tabaqah tabi'in ini adalah Yahya bin Ma'in, yaitu imam jarh wa ta'dil pada masanya. Kemudian tersebut pula nama-nama seperti Imam Ibnu Hambal, kemudian Ali bin Abdullah al-Madini. Nah, hampir semua nama ini adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi guru Imam Al-Bukhari ya. Setelah itu muncullah nama-nama lain seperti Abi Hatim, Abu Jur'ah, dan lain-lain. Nah, generasi-generasi tersebut itu terus berganti. Misalnya pada abad 6 Hijriah muncullah Imam Nawawi
Ibnu Shalah. Ya, kemudian pada abad 9 dan 10 muncullah nama As-Sakhawi, As-Suyuti, Al-Iraqi dan lain-lain. Nah, tokoh yang belakangan muncul pada kurun kekinian sekarang ya, itu Syekh Nasiruddin Al-Albani ya. Kemudian ini beberapa contoh literatur atau contoh kitab-kitab yang dijadikan rujukan jarh wa ta'dil. Meskipun cikal bakal ilmu jarh wa ta'dil itu sudah ada pada masa Nabi, namun hasil karya bidang ini baru tampak nyata pada sekitar abad kedua Hijriah, ketika periwayatan hadis telah menyebar ke berbagai pelosok negeri Islam dan berbagai ilmu syariat telah berkembang. Nah, ini menurut Ajaj Al-Khatib, termasuk tokoh yang paling awal menulis di bidang jarh wa ta'dil ini adalah Imam Yahya bin Ma'in, kemudian Ali bin Abdullah Al-Madini, kemudian Imam Ibnu Hambal, yang kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang membahas jarh wa ta'dil adalah seperti Ma'rifah Ar-Rijal karya Imam Yahya bin Ma'in, kemudian kitab Ad-Du'afa karya Imam Al-Bukhari, kemudian kitab Ad-Du'afa wa Al-Matrukin karya Imam An-Nasai, kemudian kitab Jarh wa Ta'dil karya Abu Hatim Ar-Razi yang merupakan kitab terbesar dalam bidang ini yang sampai kepada kita ya. Kemudian kitab As-Siqah karya Ibnu Hibban Al-Busti. Ya, itu ya. Demikian penjelasan tentang dasar-dasar ilmu jarh wa ta'dil dari saya, mulai dari definisi, landasan teologi rasionalnya, sejarah perkembangannya, kemudian syarat-syarat dan ketentuannya, etika-etikanya, kaidah-kaidahnya, tingkatan-tingkatan jarh wa ta'dil, kemudian tokoh-tokohnya, serta literatur-literatur yang dipakai dalam jarh wa ta'dil. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.